Halo, selamat siang, selamat sore, selamat apa saja teman-teman yang nonton kita konten kali ini. Saya ada tamu di sini, tidak sendirian seperti biasanya. Dan terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktu untuk saya punya konten ya Bang. Sama-sama. Dan di sini saya dengan Abang akan bahas beberapa hal penting, satu poin penting, tapi dari satu poin itu akan ada alur ceritanya. Terus abang-abang kabar udah naik tadi sebenarnya ketemu tadi saya ceritanya abang kabar. Syukur kabar baik. Puji Tuhan. Seperti itulah abang kabar baik. Semuanya baik-baik. Tiba baik juga tuh. Puji Tuhan. Itu yang diharapkan. Saya dengan abang hari ini kita mau bahas tentang penindasan terhadap perempuan. Jadi itu kita akan bahas pada umumnya penindasannya itu dari perempuan yang ada di muka bumi ini, dan juga mungkin akan kita bahas juga tentang lebih khususnya itu ke penindasan perempuan Papua. Kesempatan konten hari ini dengan satu judul yang menarik sekaligus kontroversi ya, gitu. Jadi ya mungkin saya disclaimer dulu pertama bahwa saya akan berpendapat tidak tidak mendiskreditkan satu pihak atau mengkritik pihak lain, tapi saya mencoba menyampaikan pendapat saya terkait judul ini, diskusi ini, dan mungkin juga pertanyaan tiba tentang apapun pertanyaan itu, saya akan mencoba memberikan perspektif saya begitu. Jadi siapapun yang mendengar silakan tidak setuju dan saya menghormati itu, tapi saya rasa setiap orang berhak berpendapat itu. Nah, itu mungkin disclaimer terkait bagaimana pendapat saya tentang penindasan perempuan. Mungkin kita baru-baru sempat ada heboh karena peluncuran buku perempuan bukan budak laki-laki itu punya Pak Socrates. Iya. Sebenarnya buku itu saya lihat judulnya agak bisa dibilang agak provokatif, bombastis bahkan. Tapi setelah saya baca-baca sebenarnya mungkin dalam tanda kutip kita di prank sebenarnya isinya itu lebih ke khotbah seorang gembala betul. Jadi perspektif Alkitab bagaimana, terus kemudian kenyataan yang ada di masyarakat seperti apa begitu. Jadi sebenarnya untuk laki-laki jangan terlalu baper juga ya. Iya, karena kan abang di situ yang saya lihat itu kan ada pro dan kontra hanya dari melihat dari kulitnya itu. Kulitnya kan dibilang apa, perempuan bukan budak laki-laki. Jadi merasa ada beberapa laki-laki yang merasa diri bahwa ini kita tidak pernah lakukan hal begini, tapi kenapa ada buku semacam ini. Ya, jadi memang bukunya juga kalau tidak salah 96 halaman betul. Nah, terus isinya juga seperti itu. Tapi bukan berarti itu tidak penting atau itu tidak tidak krusial untuk kehidupan orang Papua khususnya. Itu penting untuk menggugah kekritisan kita berpikir dan bertanya. Jadi sebenarnya ini satu tantangan yang hebat untuk kita bertanya, apakah betul barang itu ada, penindasan itu ada. Terus kalau ada apa-apa saja. Yang sebagian besar memang Bapak Gembala sudah menggambarkan semua. Yang kemudian kita harusnya masing-masing mencoba menilik kembali, mempertanyakan kembali dan menemukan banyak hal lain. Atau bahkan bisa jadi sebaliknya ada hal-hal yang dikorbankan untuk laki-laki. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan dari konteks itu adalah ada satu buku yang saya baca, ada seorang pendeta dari Amerika. Dia tulis di dalam
bukunya yang berjudul Mengikut Tuhan tanpa mempermalukan Allah gitu. Agak kontroversial. Tulisannya begitu. Judul bukunya itu? Pendeta Tony Campolo namanya. Dia beliau itu bilang sistem kekerabatan patriarki ini selain merugikan atau mengabaikan hak-hak dasar perempuan sebagai manusia, juga menjauhkan laki-laki dalam tanda kutip sebagai bapak dari perannya sebagai ayah untuk anak. Betul. Secara emosi, kedekatan anak dengan orang tua itu lebih banyak ibunya yang dapat daripada bapaknya, karena usia 0 sampai dengan 15 tahun kalau tidak salah itu usia yang paling sensitif dan otak paling fresh untuk merekam jejak orang tua dalam hidupnya anak. Dan itu justru mama yang dapat. Nah, jadi sebenarnya sistem kekerabatan itu yang mengatakan untuk mengganti popok itu urusan perempuan, untuk menyuap anak itu urusan mama. Untuk membujuk anak tidak menangis itu urusan mama. Untuk sekedar menjaga anak pada saat mama sedang nyuci atau masak, itu urusan mama. Sosial budaya kita mengatakan itu, sehingga kita bilang ya itu betul. Dan menurut pendeta Tony Campolo tadi, dia itu generasi yang lahir dan bertumbuh di zaman itu. Tapi kemudian hari ini dia menyesal dengan menyaksikan anak-anaknya punya waktu bermain dengan anak-anak mereka. Jadi hari ini dia belajar banyak dari anak-anaknya karena cucu-cucunya itu punya waktu berkualitas dengan ayah, dan hal itu tidak terjadi dengan dirinya dan teman-teman seangkatannya karena faktor budaya itu mengatakan itu. Nah, makanya penting untuk pertanyaan besar yang diajukan oleh pendeta Socrates ini. Kita orang Papua banyak bertanya, terutama laki-laki, untuk menemukan formula yang bagus untuk mengidentifikasi penindasan itu ada atau tidak. Kalau ada, bagaimana kita meminimalisir, kalau perlu menghilangkan. Kalau tidak ada, bagaimana kita membuktikan bahwa tidak ada penindasan atau kekerasan terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ada bahwa sangat beralasan Bapak Socrates mengangkat topik yang kontroversi itu, supaya kita mesti bertanya. Silakan perempuan bertanya dalam kapasitasnya sebagai perempuan. Silakan juga laki-laki bertanya sebagai kapasitas laki-laki, baik sebagai pacarnya atau sebagai suami, sebagai saudara laki-laki, sebagai anak laki-laki dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, kalau mau jujur, memang ada. Tinggal bagaimana caranya kita mengidentifikasinya dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia yang memiliki hak yang sama untuk hidup dalam taraf yang setara. Kita ada di zaman yang berbeda, zaman yang menuntut laki-laki dengan perempuan menemukan jati dirinya yang otentik, yang asli, yang selama ini bagi saya dikaburkan, melenceng, dihilangkan oleh budaya yang dibangun, ya kalau boleh dibilang dalam peradaban. Jadi itu mungkin. Betul lah Bang. Karena kan maksudnya banyak kekerasan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja di dalam kita punya lingkungan ini kan ada. Jadi ini hal yang penting untuk kita bicarakan. Apa dampak kekerasan terhadap perempuan, Abang? Dampaknya? Ya, jadi dampak yang bisa ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi
terhadap perempuan sebenarnya banyak sekali, terutama dampak kepada perempuan itu sendiri. Tapi saya rasa definisi semacam itu bisa disebutkan sendiri oleh siapapun, baik dari perspektif teori, perspektif sosial atau praktek begitu ya. Tapi saya ingin menyebut satu dampak menurut saya krusial yang bisa secara kontinuitas atau berkelanjutan bisa parah itu. Menurut saya dampak yang kemudian dirasakan oleh generasi. Bagi saya perempuan itu memiliki peran yang paling krusial untuk kelangsungan hidup manusia. Benar. Baik untuk secara biologis, nah karena perempuan yang mengandung dan melahirkan segala macam. Tapi secara emosi dan psikologis, pendidikan, moralitas, integritas itu muncul atau terdidik, terpupuk hebat itu oleh perempuan. Dan perempuan kalau kehidupannya tercekik, dilanggar dan tidak stabil dia punya hidup, maka peran dia untuk berkontribusi dalam perjalanan umat manusia, peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak maksimal. Dan itu berbahaya sekali. Bagi saya itu bencana luar biasa untuk generasi muda, anak-anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Jadi itu dampak yang harus disadari oleh perempuan itu sendiri juga. Dan laki-laki mungkin akan merasa hebat setelah membuat perempuan tidak memiliki harga diri atau merasa saya super power dan lain sebagainya. Tapi laki-laki harus ingat bahwa tentu tidak semua laki-laki harus ingat bahwa tindakannya itu turut menyumbang kehancuran peradaban, kehancuran perkembangan, kehancuran perubahan, kehancuran ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Perempuan itu punya peran krusial untuk terobosan semacam itu. Betul. Itu dampak ya Bang. Jadi kita perempuan juga maksudnya kita harus tahu juga ketika kita melakukan ini nanti akan dampaknya seperti ini. Jadi kayak kita masih muda begini, kita harus tahu bahwa oh yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasan dalam hal kau mau gabung dengan siapa, mau mungkin jalan hubungan dengan siapa, laki-lakinya seperti apa. Itu juga dampak nanti ketika kita punya anak di sana, nanti itu juga yang akan kita praktikkan ketika kita punya anak. Betul. Berarti oke. Mungkin pertanyaan berikutnya Abang, mengapa kekerasan masih sering terjadi di zaman yang sekarang sudah modern atau mungkin semua serba sudah tahu lah intinya tuh, perempuan dengan laki-laki, ketika laki-laki melakukan hal ini kekerasan, mungkin ketika perempuan melakukan hal ini terhadap laki-laki itu kekerasan, sebenarnya sudah tahu tapi masih melakukan, itu apa yang kita harus lakukan? Satu yang paling kuat itu faktor sosial tadi ya, patriarki. Itu paling menentukan sekali. Kita kalau telusuri berbagai literasi dan latar belakang yang ada di Alkitab, kita menemukan itu. Di peradaban Yunani kuno kita menemukan itu. Di zaman masyarakat petani atau pemburu pengumpul begitu, kita menemukan itu. Dan itu bisa kita maklumi lah. Tapi kemudian datang sampai ke zaman seperti ini, postmodern seperti ini, kita masih menemukan itu. Dan itu secara psikologis kita masih melekat bahwa anggapan masyarakat, anggapan sosial bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Itu sampai sekarang masih juga ada pengaruh. Dan itu terlihat di berbagai bidang, di politik, di akademik, kemudian
di birokrasi dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin di teologi juga ada. Dan hal itu masih saja ada sampai dengan bahkan kita hidup di ini ya, di dunia timur, ketimuran. Kita masih dalam budaya ketimuran yang menghormati dan mengagungkan budaya. Betul. Dan itu juga membuat budaya patriarki itu masih tetap bercokol kuat, yang kemudian itu sangat mempengaruhi sekali. Sehingga kalau kita lihat Papua, bahwa itu luar biasa kuatnya menganggap. Jadi ini saya tidak sedang mengatakan bahwa budaya patriarki itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang jahat, bukan. Tapi kita mesti melihat sesuatu dari perspektif dengan perkembangan yang ada begitu. Jadi kita juga berhutang budi kepada budaya patriarki ini. Tapi ya kita juga dituntut untuk kritis melihat sesuatu apakah menguntungkan. Kalau menguntungkan, seberapa besar yang menguntungkan dan seberapa besar yang menghancurkan. Jadi itu pertama, tatanan sosial kita dari sisi patriarki itu. Kemudian yang kedua, banyak orang yang tidak menyadari bahayanya penindasan, bahayanya kekerasan, dan karena ketidaksadaran itu banyak orang suka bermain-main di situ. Dan hal itu membuat ya bagi saya yang terakhir mungkin orang jauhnya tidak mainnya tidak jauh. Oke, berarti masih di dalam satu lingkungan itu saja. Jadi ibaratnya kayak kita masih di tangga yang sama lah. Jadi tidak bisa naik tangga kedua. Karena kan kalau kita mau naik tangga kan harus dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini orang masih di dalam satu tangga itu saja berarti. Oke, mainnya kurang jawab, Bang. Oke, terus pertanyaan berikutnya, Abang. Apa yang kita perempuan harus lakukan supaya tidak boleh ada kekerasan itu atau mengurangi kekerasan inilah? Lagi-lagi banyak pilihan yang bisa diambil oleh perempuan. Yang pasti karena kita bicara secara general, jadi perempuan dalam kapasitas pacar dan perempuan dalam kapasitas istri. Gitu. Jadi pasti kita punya alasan masing-masing bahwa misalnya pacar itu belum menikah, belum bayar mas kawin, jadi tidak boleh berlebihan contohnya. Atau kalau istri itu karena sudah sah menjadi istri dan sudah dibayar, jadi mau melakukan apa aja boleh kayak gitu. Nah, bagi saya ukurannya tidak di situ. Ukurannya ada di perempuan sebagai manusia. Terlepas dari dia sebagai apa istri dalam kapasitasnya dengan kita di saat itu. Jadi penting untuk menyadari kapasitasnya masing-masing. Terutama perempuan. Saya ini apanya dia. Nah, jangan sampai budaya kita mengatakan perempuan kalau sedang menjalin komunikasi dengan laki-laki tidak boleh berlebihan contohnya. Atau kalau istri itu karena sudah sah menjadi istri dan sudah dibayar, jadi mau melakukan apa aja boleh kayak gitu. Nah, bagi saya ukurannya tidak di situ. Ukurannya ada di perempuan sebagai manusia. Terlepas dari dia sebagai apa istri dalam kapasitasnya dengan kita di saat itu. Jadi penting untuk menyadari kapasitasnya masing-masing. Terutama perempuan. Saya ini apanya dia. Nah, jangan sampai budaya kita mengatakan perempuan kalau sedang menjalin komunikasi dengan laki-laki tidak boleh berkata-kata atau tidak boleh berlebihan dalam
tindakan dengan laki-laki contohnya. Bahwa itu juga salah satu bentuk intimidasi luar biasa yang melanggar haknya perempuan tuh. Nah, jadi perempuan harus menyadari haknya dia, posisinya dia sebagai manusia itu terlebih dulu. Oke, jadi itu bagi saya perempuan harus menyadari bahwa dia itu kapasitasnya sebagai manusia. Terlepas dari dia itu pacarnya laki-laki, istrinya si laki-laki, tapi menyadari bahwa dia sebagai manusia itu penting, dan itu akan membuat dia mengalahkan status yang lain. Bukan berarti yang lain tidak penting atau bertentangan, bukan, tapi harus mengutamakan mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Dengan seperti itu meminimalisir, bahkan bisa melawan hal-hal yang melanggar tadi, yang menghancurkan kehidupan perempuan, hak perempuan tadi. Jadi perempuan harus bersikap bertanggung jawab dan mengatasi. Dan saya selalu katakan perempuan harus punya mental melawan hal-hal yang tidak beres. Siap. Oke kakak, terus satu pertanyaan lagi yang terakhir. Ini pesan untuk perempuan di luar sana yang merasakan rasanya ada di dalam neraka pertama lah, sebelum ke neraka kedua. Jadi rasanya tinggal dalam kegelapan yang merasakan hal itu, mungkin kakak kasih pesan. Iya, mungkin ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh perempuan. Pertama, bertanya. Yang pertama, bertanya siapa saya sebenarnya, terus apa yang terjadi dengan saya, kenapa hal itu terjadi, siapa yang melakukan itu kepada saya, untuk apa dia melakukannya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang harus dimunculkan. Nah, jadi pertama bertanya, terus kemudian dengan bertanya itu menemukan banyak sekali jawaban, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang kemudian didiskusikan kepada sesama perempuan. Terus terang terbuka sampaikan, saya kok merasa seperti ini, diperlakukan kayak gini, menurut kamu bagaimana? Dan kemudian dengan bertanya itu akan juga melihat dari perspektif Alkitab bagaimana, sosiologi bagaimana, perspektif psikologi bagaimana, perspektif filsafat bagaimana, dan lain sebagainya akan ditemukan. Dan kemudian hal yang bisa didiskusikan itu, kemudian langkah selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada kekasihnya, pacarnya, kepada suaminya, kepada saudara laki-lakinya, kepada bapaknya. Ini khusus untuk perempuannya. Jadi bisa diterapkan. Nah, kemudian hal yang diterapkan perlu dievaluasikan kepada diri sendiri. Saya sudah lakukan hal ini, kemudian responnya kayak gini, dan evaluasi itu tidak selalu kepada dengan diri sendiri, tapi kemudian bisa bertanya atau mengkonsultasikan kepada orang yang dipercaya, punya pemahaman di bidang itu, atau orang yang dihormati, orang yang dituahkan, dan lain sebagainya. Dan hal itu kalau tidak bisa juga diatasi, pelanggaran atau kejahatan itu, maka dikomunikasikan berdua dengan pihak yang bisa didamaikan, bisa diatasi. Dan langkah paling terakhir, lawan. Lawan dalam konteks ini membawa persoalan itu ke ranah yang bertanggung jawab. Contohnya ke pihak kepolisian, contohnya lapor saja, jangan takut karena dicap sebagai perempuan yang membuka aib keluarga di luar sana. Jangan takut, itu salah satu bentuk. Salah satu bentuk penindasan juga, mengintimidasi, membunuh mentalitas. Jadi
Kalau halnya sudah di luar kendali, di luar tanggung jawabnya, maka lapor saja dan biarkan laki-laki itu bertanggung jawab atas perbuatannya dia sebagai laki-laki dan sebagai manusia. Jadi itu mungkin beberapa tips yang menurut saya penting untuk perempuan bisa lakukan. Dan hal yang paling penting itu perempuan harus terbuka menelanjangi ketidakberesan yang diciptakan oleh laki-laki, karena laki-laki akan bersembunyi, laki-laki yang melakukan itu akan bersembunyi di balik agama, di balik budaya, di balik superioritas yang bagi saya diciptakan oleh masyarakat kita yang menjadi lingkaran setan yang paling berbahaya. Sekali lagi, menghormati dan menempatkan perempuan sebagai manusia bukan sebatas manusia yang kita cintai sebagai pacar atau istri di situ, tetapi itu persoalannya akan merambat kepada kelangsungan hidup manusia. Karena kehidupan umat manusia, peradaban umat manusia di planet ini diciptakan atau tercipta melalui makhluk yang namanya perempuan. Makanya biarkan mereka hidup sebagai manusia yang terhormat dan melakukan tugas mereka yang mulia itu, yaitu mengemban amanat agung dan budaya untuk peradaban dan keselamatan manusia. Mungkin itu pesan saya terakhir. Baik, terima kasih kakak sudah luangkan waktu bersama saya di sini, dan juga terima kasih karena bisa kasih pemahaman juga yang baik. Sekalipun videonya singkat, tapi teman-teman di luar sana bisa ambil pesan atau bisa ambil hikmah dari apa yang tadi kita bicara atau yang dari kakak sudah sampaikan. Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri banyak kekerasan yang terjadi, mungkin sekitar 4 sampai 5 poin itu ada. Jadi nanti kita akan bahas, tapi untuk hari ini pada umumnya saja yang dapat kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Mungkin seperti itu saja pesannya dari saya, teman-teman di luar sana yang mengalami kekerasan dalam hal apapun itu. Kalau merasa diri kok ada di dalam lingkungan yang tadi kayak kita sudah bahas, teman-teman bisa angkat kaki dari situ keluar, atau mungkin jangan hanya tinggal di dalam ruangan yang gelap, tapi keluar untuk melihat cahaya yang lebih besar di luar. Kau mau keluar lewat pintu, lewat jendela yang kau bisa lihat cahaya di luar, silakan keluar begitu. Ya mungkin seperti itu saja untuk kali ini. Terima kasih kakak sudah luangkan waktu sekali lagi. Sama-sama. Dan Yesus memberkati teman-teman yang di luar sana.